itu kita harus membantu teman. Bisa punya teman itu kesulitan, bisa punya teman sebentar terus bantu. Yang kedua itu sukacita. Anak-anak, sukacita itu bukan cuma senang karena sesuatu, tapi sukacita itu mulai dari hati yang paling dalam. Sukacita itu tergantung dalam umum yang keadaan. Nah, anak-anak, contoh sukacita itu kita harus tetap senyum walaupun dimarahi ibu guru. Ketika orang tua marah kita harus tetap senyum. Kita tidak boleh marah, harus tetap senyum. Dan yang kedua itu damai sejahtera. Nah, anak-anak, damai sejahtera itu artinya bahwa hati kita itu tenang, tidak suka ribut. Ketika orang punya damai, tidak suka cari masalah. Contohnya itu tidak balas kalau dipukul, meminta maaf duluan. Tidak punya teman harus minta maaf. Tidak berbuat salah kita harus minta maaf. Ya, Ibu. Dan yang keempat itu kesabaran. Anak-anak, sabar itu artinya kita bisa menahan diri. Seperti sabar itu tidak gampang, tapi kita harus dilatih. Contohnya tidak marah saat diejek teman, mau menunggu tindakan ribut,
menjadi percaya anak-anak, yaitu. Dan yang kedelapan itu kelemah lembutan. Artinya kita tidak boleh kasar, harus tetap sopan, lemah lembut, dan kita harus jaga untuk punya cara bicara. Cara bicara itu sangat penting anak-anak. Contohnya itu tidak membentak teman. Dan yang kedua, menggunakan kata tolong dan terima kasih. Ayo bilang ke teman di samping kiri kanan, bilang terima kasih. Terima kasih. Dan yang kesembilan itu kekuasaan diri. Artinya bahwa kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak boleh ikut-ikutan hal yang salah. Begitu ketika itu punya teman mencuri, kita semua ikut-ikutan. Ketika kamu punya teman nyontek, kita tidak boleh ikut-ikutan. Ini dulu. Ternyata itu punya teman nakal atau pukul-pukul, kita boleh ikut-ikutan. Ya ibu. Kalau anak-anak, kalau teman ada bolos, kita boleh ikut atau tidak? Iya ibu. Iya, kita semua boleh ikut, nanti kita marah. Iya. Dan anak-anak juga harus bisa mengontrol diri. Nah, sebelum itu menutup materi kita hari ini, gua akan membagi anak-anak dalam dua kelompok. Kelompok satu yang dari Adesri dengan Engel, kelompok dua Nes dengan Vera. Baik ibu. Nah, kelompok pertama itu dia membahas tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Kalau kelompok kedua itu membahas buah roh, yaitu kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Setiap kelompok itu harus menjelaskan arti buah roh. Contohnya itu seperti kasih. Kasih itu seperti apa? Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kemudian di rumah, di sekolah, dan di gereja. Ibu kasih waktu 15 menit. Dan aturannya itu semua anggota kelompok itu harus berbicara, tidak boleh saling mengejek, harus kerja sama. Iya ibu. Ya. Waktunya selesai, ibu akan memberikan kesempatan untuk presentasi dari kelompok satu. Waktunya 3 menit. Baik, ibu kami ya. Iya. Di sini saya bisa. Bisa. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok satu. Di sini kami mempresentasikan tentang kasih. Kasih itu mengasihi dengan sepenuh hati. Sukacita itu adalah selalu bergembira dan penuh kasih. Kesabaran itu adalah pengendalian diri untuk selalu tenang dan penuh kasih. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Lanjut kelompok 2. Baik, terima kasih.
yang dalam hutan itu hasilnya tidak kasar, tapi kita harus coba dan saling menghargai. Sekian kesempatan dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, terima kasih. Semoga Tuhan mau kita bukan cuma tahu buat saja, tetapi kita harus gerakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kesimpulan materi kita hari ini, Hai.